Ketika manusia dicipta, hanya manusia yang dihidupkan oleh rohnya Allah. Maka kita di dalam hidup ini menerima energi dari Allah. Kalau kita diciptakan dan dihidupkan oleh roh Allah, artinya bagaimanapun juga hidup kita bergantung secara terus-menerus dengan hidupnya Allah. Dan ketika kita berpisah dengan Allah sang hidup itu, hidupnya Allah, energinya Allah tidak lagi menopang hidup manusia, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan akhirnya pun mati. Itulah mengapa ada kematian. Kematian itu terjadi karena rohnya Allah, hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup kita. Seperti lampu ini, ia akan mati dan padam kalau listrik tidak lagi mengaliri dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Ya Engkau Hakim yang agung yang bertahta dalam kerajaan-Mu yang tidak berkebinasan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang Kau perkenankan kepada kami orang-orang berdosa ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk menerima anugerah kudus-Mu. Terimalah kami pada hari ini ya Putra Allah, untuk dapat dilayakkan menerima firman-Mu yang kudus. Biarlah kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang menyucikan hati dan pikiran kami, agar sekiranya hikmat yang daripada-Mu dapat tertanam dan berbuah dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami keinginan dan kemampuan agar dapat mengasihi-Mu dan mencintai-Mu di dalam cara-Mu, agar dengan jalan itu kami dapat mencari kewargaan dalam kerajaan. Engkau yang mampukan kami ya Tuhan dapat melakukan apa yang dituntut oleh Injil-Mu, agar kiranya perintah-perintah dari Injil-Mu yang terberkati itu dapat menjadi terang dan pelita dalam hidup kami. Engkau yang mengasihani hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk menyampaikan apa yang benar di hadapan-Mu, agar sekiranya dengan demikian Engkau dimuliakan dan Engkau yang menjadi semua atas semua. Dan untuk itulah kami mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus, dengan Bapa-Mu yang kekal dan juga dengan Roh yang Maha Kudus untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Ya. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Rasul Yohanes, pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-24. Karena ini pertama sekali saya khotbah di tempat ini, jadi saya kemanapun saya pergi berkhotbah, kalau itu adalah waktu saya yang pertama, saya akan bawa topik ini. Yohanes 8 ayat yang ke-24, ini adalah sabdanya Kristus, saya pakai terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin ada kata-kata yang berbeda dengan apa yang Anda miliki, bukan berarti Alkitab saya berbeda. Ya, saya pakai Alkitab terjemahan baru kedua, Yohanes 8 ayat yang ke-24. Ini LAI memberi perikop tentang bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ada dua hal yang ditekankan oleh Yesus Kristus dalam ayat ini. Yang pertama, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akibatnya apa? Kamu akan mati dalam dosamu. Mengapa Kristus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu? Siapakah Kristus ini? Apakah yang Dia lakukan sehingga saya harus percaya kepada Dia? Yang dengan demikian maka saya tidak akan mati dalam dosa saya. Apa dan seperti apa yang dilakukan Kristus ini? Kita harus kembali kepada tujuan yang semula ketika Allah sedang tersenyum dalam tahtanya. Ia mau membentangkan langit dan bumi dan menciptakan manusia, yaitu pada awal penciptaan. Apakah Anda pernah bertanya mengapa aku diciptakan oleh Allah? Apakah kita pernah bertanya mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa Allah membuat aku ada? Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Dan mengapa Ia menjadikan segala sesuatu? Pernahkah Anda bertanya demikian? Pernahkah Anda bertanya mengapa aku dilahirkan? Mengapa Tuhan menciptakan nenek moyangku dan mengapa aku ada? Sebagai hal yang lebih penting dan di dalam hidup ini kita mungkin jarang mempertanyakan itu. Tapi, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada yang berkata Allah menciptakan manusia
Agar Allah tidak kesepian, agar Allah punya teman. Tapi Allah sejak kekal, Sang Bapa itu bersama dengan firman dan rohnya tidak mungkin ia kesepian. Lalu ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menyembah Dia. Itu pun salah. Karena Allah di dalam tahtanya ia punya berlaksa-laksa kerubim dan serafim yang menyembah Dia siang dan malam. Lalu untuk apa manusia dicipta? Apakah tujuanmu diciptakan wahai manusia dan mengapa engkau diciptakan pada mulanya? Tujuan Allah menciptakan manusia karena Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia sejatinya adalah untuk mengaliri kasih-Nya, untuk membagi kasih-Nya. Jadi manusia dicipta Allah bukan untuk menyembah Allah, bukan untuk juga menemani Allah, tapi manusia diciptakan Allah karena Ia begitu kasih sehingga Ia ingin menciptakan manusia agar manusia itu menikmati kasih-Nya. Apa bukti Allah menciptakan manusia agar manusia itu menikmati kasih-Nya? Ada 6 hari penciptaan di dunia ini. Hari pertama, Tuhan lihat itu baik. Hari kedua, semua baik. Hari ketiga, 4, 5, semua diciptakan itu baik. Langit dan bumi, Bereshit bara Elohim et hashamayim, ve'et haaretz, diciptakan oleh Allah. Semua itu baik. Dia ciptakan terang baik. Dia ciptakan binatang baik. Dia ciptakan tumbuhan baik. Udara, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, Dia melihat semuanya itu baik. Dan pada hari ke-6, manusia pun dicipta. Artinya apa? Setelah semua yang baik itu dicipta, baru manusia dicipta belakangan, agar manusia itu siap menikmati semua yang baik itu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia menikmati kasih-Nya. Dan bukti bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia menikmati kasih-Nya adalah semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Langit dan bumi dan semua planet-planet ini diciptakan oleh Allah. Bukan kita diciptakan untuk menghuni, tapi semua ini diciptakan untuk kita. Makanya dikatakan beranak cuculah, penuhilah dan berkuasalah. Kita diciptakan Allah di samudra, di semesta yang begitu luas ini. Kita hanya memang sendirian di sini. Dan itu adalah bukti Allah menciptakan kita agar kita menikmati kasih-Nya itu. Dan ketika Allah mencintai kita di dalam kasih-Nya yang kekal itu, dan tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula adalah menciptakan kita untuk hidup yang kekal. Bukan untuk mati. Tuhan ciptakan kita untuk hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk kemudian dimatikan. Dan ketika Allah itu mencintai manusia, maka manusia itu pun harus mengasihi Allah agar kasih itu bisa menjadi hubungan yang manis. Jadi Allah menciptakan manusia, dan Allah mengasihi manusia begitu sempurna dengan memberikan semua yang diperlukan manusia itu. Maka agar hubungan ini tetap langgeng, maka manusia itu pun harus mengasihi Allah. Tapi manusia tidak tahu bagaimana caranya mencintai Allah. Sama seperti kalau laki-laki dan perempuan bersatu dalam perkawinan kudus, keduanya harus saling mencintai. Laki-lakilah yang pertama sekali meminang perempuan. Aku akan membawa engkau ke dalam apa yang aku akan berikan. Engkau tidak perlu khawatir, wahai perempuan, aku akan menolongmu dalam banyak hal. Dan kemudian apabila perempuan itu mau bersatu dengan laki-laki itu, agar hubungan itu tak bisa satu dalam perkawinan kudus, maka perempuan itu pun harus mengasihi laki-laki itu. Laki-laki mengasihi perempuan dengan memberikan semua yang dibutuhkan perempuan. Maka perempuan itu pun harus kembali mengasihi laki-laki itu. Maka ketika Allah itu mencintai manusia dengan memberikan semua yang manusia inginkan, maka manusia itu pun harus mencintai Tuhan dengan kasih-Nya. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mencintai Allah. Manusia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Allah ajari manusia itu. Kalau kamu mau mengasihi aku, caranya adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Jadi buah pengetahuan itu bukan ujian untuk manusia. Karena Allah tidak perlu menguji ciptaan yang sempurna itu. Itu bukan cobaan. Itu bukan juga suatu hal yang menjerumuskan manusia. Tapi ketika Allah menyatakan jangan engkau makan buah pengetahuan itu adalah cara Allah untuk memberitahu kepada manusia itu. Kalau kamu memang mau mencintai aku, caramu adalah, kalau kamu mau membalaskan cintaku, caramu adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Makanya Kristus pernah berkata dalam Injil Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi perintah Allah, larangan Allah untuk tidak makan buah pengetahuan itu bukan ujian.
Itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu anakku untuk mengasihi aku. Dan ketika kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Apa arti kematian itu? Kematian itu adalah perpisahan dari kehidupan. Siapa kehidupan itu? Allah sendiri. Jadi yang disebut dengan kematian, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, pastilah engkau mati. Artinya adalah, kalau kamu gagal mencintai aku, kamu pasti berpisah dari aku, sang hidup ini. Dan ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, maka manusia itu pun bercerai dengan Allah. Dan manusia itu menanggung akibat dari perceraian itu, yaitu kematian. Ketika manusia itu dicipta, sadarkah engkau? Ketika manusia dicipta, hanya manusia yang dihidupkan oleh rohnya Allah. Maka kita di dalam hidup ini menerima energi dari Allah. Kalau kita diciptakan dan dihidupkan oleh roh Allah, artinya bagaimanapun juga hidup kita bergantung secara terus-menerus dengan hidupnya Allah. Dan ketika kita berpisah dengan Allah sang hidup itu, hidupnya Allah, energinya Allah tidak lagi menopang hidup manusia, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan akhirnya pun mati. Itulah mengapa ada kematian. Kematian itu terjadi karena rohnya Allah, hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup kita. Seperti lampu ini, ia akan mati dan padam kalau listrik tidak lagi mengaliri dia. Maka manusia pun akan mati kalau hidupnya Allah tidak lagi menghidupi kita. Dan kita terputus dengan hidupnya Allah itu karena apa? Karena kita gagal mencintai dia. Sama seperti suami istri yang kalau bersatu dalam perkawinan kudus, apabila salah satu dari pasangannya tidak lagi mengasihi, maka terjadi perceraian di dalam hubungan itu. Maka ketika Allah dan manusia tidak lagi saling mencintai, ketika Allah mencintai dengan tulus, lalu manusia tidak mau mencintai Allah itu, maka terjadi perceraian antara manusia dengan Allah. Maka ketika manusia dengan Allah bercerai, dan manusialah yang menceraikan Allah itu, maka manusia itu menanggung konsekuensi perpisahan, yaitu kematian. Maka yang tadinya manusia diciptakan oleh Allah untuk menikmati semua yang baik dari dalam diri Allah itu, tapi oleh karena egonya manusia, oleh karena keinginan manusia di dalam kehendak bebasnya itu, dia akhirnya memilih untuk mengkhianati Allah dengan gagal mencintai Allah. Maka dengan demikian manusia itu mengalami dan menuai perbuatannya, yaitu kematian yang diawali penderitaan. Ketika Adam berbuat dosa, apa yang dikutuk oleh Allah? Arurah Adamah, terkutuklah tanah. Mengapa tanah yang dikutuk? Karena Adam diambil dari Adamah. Diambil dari tanah. Maka semua yang lahir dari tanah ini mengalami kutukan. Tumbuh-tumbuhan semak duri engkau akan makan, dari situ engkau akan mencari. Perempuan akan susah melahirkan, dia akan melahirkan manusia yang sudah hina karena dosa itu. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi rusak, manusia itu menjadi bejat, manusia itu kehilangan citranya Allah. Dan manusia itu pun mengalami penderitaan. Dan semua kekacauan yang terjadi di dunia ini itu disebabkan oleh karena dosa. Dosa yang diakibatkan dari kegagalan kita mencintai Allah. Tapi ketika manusia itu gagal mencintai Allah, apakah Allah membuang manusia itu? Tidak. Ketika manusia itu rusak, apakah Allah membuang ciptaannya? Tidak. Karena kodratnya Allah adalah kasih, maka ia berniat memperbaikinya. Lalu apa yang dijanjikan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Apa yang disediakan oleh Allah ketika manusia itu rusak? Tuhan tidak menjanjikan agama. Jadi kamu jangan cari agama agar kamu sehat. Tuhan tidak menjadikan ideologi. Jadi jangan cari ideologi dan filsafat yang kosong agar kamu sehat kembali. Ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu gagal, yang dijanjikan Allah dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dijanjikan oleh Allah sejak semula ketika manusia itu rusak adalah anak laki-laki. Yang akan meremukkan kepala ular, di mana anak laki-laki ini adalah keturunan perempuan. Dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki ini. Jadi yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang kita adalah anak laki-laki ini yang akan meremukkan kepala ular, karena ular inilah yang menghasut manusia itu mengkhianati Allah. Dan nanti ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki ini.
Dan selama 2000 tahun sebelum anak laki-laki ini lahir, seluruh para nabi di sepanjang perjanjian lama bernubuat tentang siapakah anak laki-laki ini. Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia berkata bahwa anak laki-laki itu akan datang dari terangnya bangsa Yehuda dari antara saudaramu hai Israel. Nabi Raja Daud 1000 tahun sebelum anak laki-laki lahir dalam Mazmur 22, nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan nanti anak laki-laki itu akan dihina, akan dibenci, dan dia akan ditikam oleh karena pelanggaran kita. Dan ia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Nabi Mika 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki Mesias itu akan lahir di kandang domba di kotanya Daud. Ratusan tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, pasca pembuangan ke Babel, Hosea menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yeremia dan Yehezkiel menubuatkan nanti tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Dan mereka mengatakan bahwa ia akan menunggangi seekor keledai. Dan setelah para nabi itu bernubuat, tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah kota mungil Bethlehem. Di kotanya Daud. Yang diberi nama Yesus, yang disebut dari Nazaret, yang digelari Kristus. Dia lahir dari seorang perawan, seperti janji Allah kepada Adam. Dia lahir dari tunas Daud dari Yehuda karena dia mengambil darah kemanusiaannya dari Maria, anak Ana dan Eliakim dari Yehuda. Ia lahir di kandang domba seperti yang dikatakan oleh Mika. Dia hidup menderita seperti yang dikatakan Yesaya. Dia ditikam seperti yang dikatakan Yesaya. Dia berseru Eli Eli lama sabachthani seperti yang dikatakan oleh Daud. Tangan dan kakinya dipaku seperti yang dikatakan oleh Daud. Dan kemudian ia menggenapi tanda Yunus sebagai puncak pelayanannya. Ia turun ke dunia orang mati. Sebagaimana Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Maka ia pun di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sebagaimana Yunus menang dan berhasil membawa kabar baik ke kota yang dimaksudkan oleh Allah ke Niniwe. Maka demikian juga Kristus ketika keluar dari perut bumi. Ia memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Dialah yang menjadi sukacita terbesar dunia ini. Tapi apakah itu cukup? Apakah ketika Kristus menggenapi seluruh nubuatan itu selama 2000 tahun, apakah itu cukup bagi kita? Seharusnya itu cukup. Tapi apa yang dilakukan Kristus ini sehingga kita harus percaya kepada Dia? Apa yang dilakukan Kristus ini sehingga Ia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga kita harus mengikuti Dia? Ingatlah bahwa kita sejak semula terputus dari hidup yang kekal itu karena kita gagal mengasihi Allah. Kita terputus dari Allah, kita berpisah, kita bercerai dari Allah karena kita gagal mengasihi Allah. Dosalah dan kegagalan kitalah mengasihi Allah yang membuat kita berpisah dari Allah. Dan akibat dari dosa itulah yang membuat kita mengalami kematian. Maka agar kembali kepada hidup yang kekal itu, Kristus melakukan 2 hal. Dia melunasi dosa dan dia mengalahkan. Bagaimana cara Kristus melunasi dosa? Karena dosa adalah hatah dalam bahasa Ibrani. Hatah adalah hutang. Kita berhutang apa kepada Allah? Kita berhutang kasih kepada Allah. Maka Kristus untuk melunasi hutang kita itu, Kristus mengasihi hutang kasih kepada Allah dengan cara Ia taat sampai mati di kayu salib. Dengan demikian ia sempurna mengasihi Bapaknya. Maka dengan kesempurnaannya mengasihi Bapaknya, ia berhasil melunasi utang kita ketika kita gagal mengasihi Sang Bapa itu. Maka hutang dosa dilunasi di dalam ketaatan Kristus. Makanya Rasul Paulus dalam surat Roma dikatakan, oleh ketidaktaatan satu orang kita berdosa, tapi oleh karena ketaatan Kristus kita dibenarkan. Jadi dosalah hutang kita, yaitu kasih kepada Allah yang membuat kita mati. Tapi Kristus dengan sampai mati di kayu salib, Ia menunjukkan kasihnya yang sempurna kepada Bapaknya. Dengan demikian, Ia melunasi apa yang tak dapat kita lunasi. Tapi selain melunasi hutang dosa, dengan berhasil mengasihi Bapaknya, untuk menutupi kegagalan semua manusia mengasihi Bapa.
Apa yang dilakukan oleh Kristus? Ia mengalahkan akibat dari kegagalan itu. Karena kegagalan itu mengakibatkan kematian, maka Kristus mengalahkan kematian. Bagaimana cara Kristus mengalahkan kematian? Kematian itu, ia merusak, ia menghancurkan kuasa kematian itu. Dan bukti bahwa ia berhasil dan menang atas kematian itu, ia bangkit pada hari ketiga. Dan ketika ia bangkit pada hari ketiga, ia mau memberitahu dunia ini, di manakah sengatmu maut? Jadi dia ketika bangkit, dia mau memberitahu kamu dan saya. Wahai Elia, wahai anak-anakku, sejak semula aku menciptakan engkau untuk hidup yang kekal. Tapi sekarang engkau telah rusak oleh karena kejahatanmu. Karena kegagalanmu mengasihi aku, mengasihi Bapa, kamu telah mengalami semua dosa ini dan penderitaan ini. Jadi jikalau kamu mau kembali kepada hidup yang kekal itu, percayalah kepadaku karena aku telah melunasi kegagalanmu dengan keberhasilanku mengasihi Bapa. Dan aku telah mengalahkan apa yang membuat kamu merasa takut, yaitu kematian. Jadi ketika Kristus melunasi dosa dan ia mengalahkan kematian, maka pintu kekekalan terbuka kembali di dalam dia. Maka benarlah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang dihalangi oleh karena hutang dosa, dan dihalangi oleh karena kematian itu, dibuka kembali di dalam keberhasilan Kristus melunasi hutang dosa dengan keberhasilannya mengasihi Bapa, dan mengalahkan kuasa iblis dan kematian itu. Dengan demikian di dalam dia, hidup yang kekal itu dibuka kembali. Jadi di dalam dialah kita dapat memperoleh hidup itu. Makanya dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau orang tanya, Tuhanmu kan mati, dia nggak bisa selamatkan dirinya dari salib. Ngapain kamu percaya dia? Dia bukan mau selamatkan kita dari salib. Dia mau selamatkan kita dari kematian. Salib itu adalah caranya dia untuk masuk kepada kematian itu. Dan ketika ia sampai dalam kematian itu, ia meremukkan, ia menginjak-injak kematian itu. Lalu mengeluarkan kita dari kuasa kematian kekal itu dengan bangkit sebagai pemenang. Maka ketika demikian itu, maka pengharapan kepada hidup yang semula sebagaimana kita diciptakan, itu dibuka kembali. Di dalam Kristus. Jadi sadarilah hal ini. Bahwa sejak semula ada keagamaan atau kepercayaan mengatakan Tuhan memang udah takdirkan kita untuk mati. Untuk apa Tuhan menciptakan kamu? Untuk dimatikan. Itu untuk apa? Allahnya orang Kristen tidak pernah cipta manusia untuk dimatikan. Allah kita, dia adalah sang hidup. Dia sejak semula menciptakan kita untuk, bukankah kita dicipta menurut gambar dan rupanya? Kalau dia adalah sang hidup, maka kita dicipta menurut dia untuk hidup. Lalu mengapa ada kematian itu? Karena dosa. Maka Kristus datang melunasi dan mengalahkan dosa itu. Sehingga kepada hidup yang kekal itu dibuka kembali di dalam dia. Inilah tujuan Allah mengapa dia menciptakan kita. Maka benarlah kata Kristus, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Itu menjadi benar karena apa? Karena tak seorang pun yang melunasi dosa. Dan tak seorang pun yang mengalahkan dosa selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Maka Kristus pernah berkata, di luar aku, engkau tak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa. Kenapa? Karena hanya aku yang dapat mengalahkan apa yang paling kau takuti. Kematian. Jadi kalau ada anak-anak muda, meninggalkan Kristus demi harta, demi kekayaan, demi pacar, demi manusia, demi harta, demi jabatan. Renungkan satu hal. Alexander Agung, Ptolemy, begitu kaya raya. Herodes Agung begitu kuat. Fir'aun begitu kaya. Kekaisaran Roma, Pontius Pilatus yang sangat berpengaruh, dia punya kuasa mendakwa Mesias. Pemimpin Media Persia, pemimpin kerajaan Babilonia. 4 kerajaan terkemuka di semesta ini. Babilonia, Media Persia, Yunani, bangsa Gerika, dan juga bangsa Romawi. Di manakah mereka orang kuat, orang kaya, dan orang yang sangat pintar ini sampai hari ini? Mereka di bawah kakimu, di dalam tanah. Jadi kalau engkau mengejar kekayaan,
Engkau mengejar pengaruh, engkau mengejar jabatan, engkau mengejar wanita, engkau mengejar pria, engkau akan bernasib sama dengan mereka yang telah memiliki itu terlebih dahulu. Di dalam tanah. Tapi Yesus Kristus telah mengosongkan kuburannya dan membungkam maut itu. Sehingga kalau kamu cari uang, lalu tinggalkan Kristus. Kamu cari pengaruh, lalu tinggalkan Kristus. Apa yang bisa kau perbuat dengan uangmu? Apa yang bisa kau buat dengan kekuasaanmu? Apa yang bisa engkau buat dengan kebijaksanaanmu? Karena semua orang pintar dalam filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, dan para filsuf yang lain, di manakah mereka yang mencari kebenaran di dalam cara berpikir dan filsafat mereka? Sampai hari ini mereka masih di dalam kematian. Jadi kalau kamu cari semua itu dengan meninggalkan Kristus, engkau akan bernasib sama dengan mereka yang telah mati sampai hari ini. Dan dunia tidak sadar ini. Dunia berpikir, aku hidup hanya sekali, aku toh akan mati, aku nikmati hidupku ini, apapun ku lakukan. Batinnya, nusnya, itu ditutupi oleh hal-hal hikmat yang ada di dunia ini. Itulah cara iblis menipu manusia. Dan manusia lupa, dan dia tidak sadar apa tujuannya hidup. Anak-anak muda dan orang tua, apa yang kamu cari dalam hidup ini sebenarnya? Apa yang kamu cari dalam hal menjadi manusia? Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, dari suku manapun, mau dia orang Tionghoa, orang Batak, orang Nias, orang Manado, orang Jerman, orang Afrika, orang Rusia, orang manapun dia. Tujuan manusia hanya satu. Yang dia inginkan hanya satu. Hidup. Orang berlomba kaya demi hidupnya. Orang cari uang demi perut demi hidupnya. Orang cari pengaruh mempertahankan hidupnya. Pengaruh jabatan yang besar. Ketika dia merasa terancam, dia punya kuasa untuk membunuh orang yang mengancam dia demi mempertahankan nyawanya. Semua yang orang lakukan di bumi ini, di belahan bumi manapun, orang bekerja begitu keras, orang bekerja begitu giat, itu demi mempertahankan hidupnya demi perutnya. Yang diinginkan manusia itu hanya satu, hidup. Itu yang dikejar manusia. Sehingga sampai tua orang rela bekerja, mati-matian. Orang kawin mengawin itu demi anaknya, agar anaknya mempertahankan eksistensinya. Jadi yang dikejar manusia itu hanya satu. Hidup. Dan yang paling kau takuti pun hanya satu. Kematian. Karena orang takut mati, dia merasa takut mati, orang yang mengancam dia ditikam oleh dia. Dia takut mati karena ketakutan akan kematian. Ada sakit penyakit dalam tubuh, dia pergi ke dokter yang terbaik. Ada rematik asam urat, dia pergi ke Singapura. Mukanya mulai keriput, dia pergi ke klinik. Dia melakukan banyak hal agar dia tidak terlihat tua. Di TikTok itu saya pernah lihat ada anak muda dari belahan bumi mana. Agar dia terlihat tetap lebih muda. Dia lakukan treatment diet sehebat mungkin. Agar dia tidak terlihat tua. Suntik ini, suntik itu, agar dia semakin dan tidak cepat mati. Saking takutnya orang kepada kematian, bahkan ia rela menggontorkan hampir 100 miliar. Jadi uang itu pun digunakan karena dia takut sama kematiannya. Kalau yang dikejar manusia adalah hidup, dan yang paling ditakuti manusia adalah kematian, mengapa engkau tidak memberikan jiwamu kepada dia yang telah mengalahkan kematian itu? Dan dengan demikian melalui kebangkitannya ia menganugerahkan hidup. Orang tertutup pada hal yang seperti ini. Bukankah aku mencari hidup? Bukankah aku takut kepada kematian? Sedangkan Yesus Kristus dari Nazaret, ia telah bangkit disaksikan 500 orang dalam Kisah Rasul. Kebangkitannya begitu menggemparkan zaman pada masa itu. Saking hebatnya kebangkitan Kristus, maka semua rasulnya Kristus tidak takut mati demi Kristus. Karena mereka telah melihat Tuhanku, Yesus Kristus itu, telah mengalahkan ketakutan terbesar kami, yaitu kematian. Untuk apa aku takut mati demi dia? Jadi kalau kamu takut mati, agar kamu tidak takut mati, percayakanlah jiwamu kepada yang telah menginjak kematian itu. Dan kalau kamu ingin hidup, bukankah dia telah keluar dari kubur dan hidup kembali? Itu yang kamu kejar, bukan? Dan Yesus mengatakan, di luar aku, kau tak dapat berbuat apa-apa. Karena tak ada orang sebaik apapun orang, sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, seberpengaruh apapun orang, pada akhirnya juga tetap mati. Tapi Yesus Kristus telah menang atas semuanya itu, dan di dalam dia kita menjadi kaya, karena apa yang diinginkan dan yang dikejar manusia, kita bisa peroleh dari dia secara cuma-cuma. Dan apa yang ditakuti oleh manusia adalah dikalahkan oleh dia.
Maka apakah alasan manusia menolak Kristus kalau begitu? Hanya satu, kesombongan. Oh, semua ada anak muda orang Kristen yang ngomong dengan merasa sok taunya dia. Dia ngomong, semua agama sama saja. Marilah kita berdamai-damai saja. Kamu ngomong begitu, setan yang pengaruhi kamu. Kalau semua agama sama saja, coba tunjukkan kepada kita, siapakah yang telah melakukan yang seperti Kristus telah lakukan. Maka kamu akan bisa mengatakan, ada dan semua sama saja. Dia bukan hanya terlahir menggenapi semua janji selama 2000 tahun. Tapi ia melakukan apa yang paling ditakuti manusia. Ia mengalahkannya dan ia memberikan apa yang paling diinginkan oleh manusia, itu hidup. Maka di luar dari dia sebagai pokok anggur yang benar dan sebagai penuai dari kebun anggur yang dibuat oleh bapaknya, itu tidak akan kita dapat memperoleh apapun. Saking menghebatkannya kebangkitan itu, semua rasulnya tidak takut mati demi dia. Karena mereka telah melihat, Tuhanku telah kalahkan apa yang kutakuti loh. Petrus disalib terbalik di Roma. Bahkan ketika ia disalib terbalik, dia tetap menginjili. Paulus, karena dia warga Roma, nggak boleh disalib. Kepalanya dipenggal. Markus di Alexandria ditarik oleh kuda. Andreas dianiaya. Bartolomeus dianiaya. Yohanes digoreng di minyak panas. Ignatius dibuat ke kandang singa. Irenaeus, Polikarpus, semua dianiaya. Aku rela mati demi dia yang telah mengalahkan kematian. Kenapa? Karena kematian itu, kalau hidup adalah Kristus, maka mati adalah. Orang sana takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka tidak punya pengharapan yang pasti. Tapi Kristus mengatakan, aku memberikan engkau pengharapan yang pasti. Tugasmu hanya setia dan hidup di dalam aku. Itu yang Kristus katakan. Jadi hanya di dalam dialah kamu menjadi kaya, anak muda. Hanya dia yang menjadi sumber sukacitamu. Kalau kamu berusaha jadi sukacita dengan apa yang di dunia ini, kita manusia berdosa ini sekotor dan bau sekali. Kamu berusaha cari sukacita dengan pergi di dalam dosa. Cari kesenangan dunia. Agar bisa senang dunia. Itu seperti bangkai yang ditabur oleh parfum. Sebanyak apapun dia ditabur, dia tetap bau. Tapi kalau kamu wangi dari dalam, seperti bunga. Bunga itu diperas seperti apapun, dia tetap wangi. Jadi kalau kamu mencari kesenangan dunia agar kamu happy, agar kamu sukacita, kamu tidak akan pernah sukacita. Tapi Kristus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Percayalah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Karena kebahagiaan itu bukan status benda, tapi kebahagiaan itu adalah status batin. Di dalam Kristus telah batinmu bisa pulih. Karena apa? Karena dia telah menaklukkan apa yang batinmu paling takuti. Dan ia telah menganugerahkan apa yang batinmu inginkan. Jadi kalau kamu mau bahagia, datang kepada Kristus. Kalau kamu cari dengan pergi ke diskotik, dengan pergi itu hanya sementara. Kamu menabur parfum ke atas bangkai. Kalau hatimu belum benar, kalau hatimu tidak dipulihkan di dalam kemenangan Kristus, sebanyak apapun kekayaan diberikan kepada engkau, itu tak akan pernah membuat engkau bahagia. Tapi kalau engkau sudah bahagia, karena engkau sudah melihat bahwa Kristus itu menjadi kekayaanku, karena ia telah menganugerahkan hidup, dan ia telah mengalahkan kematian, dengan demikian apapun keadaan hidupmu, kau akan tetap bahagia. Karena seperti Paulus, orang yang sangat kaya raya, tapi ketika melihat Kristus dan bertemu dengan Kristus, ia mengatakan, apa yang dulu kau anggap mulia, sekarang kau anggap. Mengapa ia berkata seperti itu? Karena dia melihat bahwa apa yang kumiliki dahulu tak dapat membuatku bahagia. Tapi Kristus membuatku bahagia karena ia telah menganugerahkan apa yang paling diinginkan oleh batinku. Oleh karena itu memang benarlah perkataan Kristus itu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Inilah menjadi Kristen itu. Jadi Kristus itu tidak, jangan katakan semua sama sajalah. Marilah bertoleransilah. Yesus sama aja dengan yang lain. Kita toleransi memang harus bertoleransi. Dan toleransinya kita, ketika kita menjadi radikal dalam Kristen, radikalnya kita bukan dengan menyakiti orang lain loh. Radikalnya Kristen itu justru harus semakin mengasihi yang benci kamu. Kalau radikal yang lain ya bunuh-bunuh orang, ya itu terserah mereka. Kalau radikalnya kita, semakin kita diinjak, semakin kita memberi pengampunan. Semakin kita dihina, semakin kita ditekan. Semakin kita
memberi pertanggungjawaban. Radikal menjadi Kristen itu perlu sekali. Kalau Kristus mengatakan kasih Allahmu, kasih sesamamu, kasih manusia, kasih musuhmu. Kalau kamu radikal jadi Kristen artinya cintamu kepada Allah, kepada manusia, kepada musuhmu itu semakin bertambah. Bukan malah suka-suka menghakimi. Itu bukan Kristen, itu Farisi. Pengetahuan kekristenan yang tidak ditempatkan di dalam hati yang baik, itu akan menimbulkan pedang. Karena itu hanya sebatas pengetahuan, tidak merubah hidup. Oleh karena itu, di luar daripada Kristus ini, kita tidak dapat memperoleh apapun. Di luar daripada dia, kita tidak dapat mendapatkan apapun. Maka di dalam dia, perjuangkanlah imanmu dan hiduplah dalam dia, agar kita dituntun kepada padang gembala miliknya, dan kita memperoleh apa yang dia akan hadiahkan itu. Jadi anak-anak muda, orang tua, ajarkanlah hal ini kepada anak-anakmu, dan sampaikanlah hal ini kepada sahabat dan temanmu, karena inilah kabar baik itu. Kabar baik ada karena ada kabar buruk. Kabar buruk adalah kematian, kabar baik adalah kehidupan. Kehidupan itu diberikan dengan mengalahkan kematian itu. Dan di dalam kehidupan itu, ia pun bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau yang kau inginkan adalah hidup, percayakan dirimu kepada hidup. Inilah yang membuat kamu kaya. Jadi kalau kamu jadi Kristen, masih takut mati, takut sakit, takut miskin, imanmu masih palsu. Kalau kamu masih takut mati, takut miskin, takut apapun, imanmu masih palsu. Enggak peduli kamu mau nyanyi di sini berapa ribu kali. Kalau kamu masih takut 3 hal itu, imanmu masih palsu. Rasul Yohanes mengatakan, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Karena kita mengasihi Allah lah, maka kita beriman kepada dia. Seperti kata Rasul Paulus kepada Galatia. Karena kita mencintai dia, maka saya beriman kepada dia. Apa yang dikatakan dia? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi kalau kau masih takut, artinya kau tidak mencintai dia, maka imanmu tidak ada, maka kau pun tak akan selamat. Jadi kalau kamu masih takut 3 hal itu, imanmu itu kosong dan palsu. Percuma kamu doa, apa buah dari doamu? Percuma kamu nyanyi, apakah buah dari nyanyianmu itu? Sebab burung-burung pun bisa menyanyi. Batu-batu pun Tuhan bisa buat nyanyi. Yang Tuhan inginkan itu adalah engkau mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada dia. Karena ketika kita mengasihi Allah dengan sempurna, ketika ketakutan kita tidak ada, kita memiliki iman, dan di dalam iman itu kita punya pengharapan. Karena kasih yang sejati, Pauluslah membuat dia tetap dalam iman, maka dia selamat. Paulus pergi ke Roma, pergi ke Tesalonika, pergi ke Galatia, pergi ke Efesus, kemanapun dia pergi tanpa ketakutan. Dia jalani mengembara dari seluruh padang gurun. Karena cintanya kepada Kristus, dengan demikian ia beriman, dan dengan demikian ia memiliki pengharapan, dan ketika ia mati, dia selesai bertanding dengan baik. Jadi kalau kita masih takut mati, anak-anak muda juga, kalau kamu masih takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu itu masih palsu. Ada anak muda berkata seperti ini, belum saatnya aku berpikir begitu, Elia. Kenapa? Aku masih muda, masih banyak harus kucari dan lain sebagainya. Jangan hibur dirimu dengan seperti itu. Sebab banyak lebih muda dari kamu sudah mati. Banyak orang lebih muda dari saya sudah mati. Dan terlambat, habislah sudah. Jadi anak muda jangan menghibur dirinya seperti itu. Aku masih muda, aku masih perlu mencari ini, mencari itu. Lalu ketika dia sibuk mencari itu, lalu maut dan nyawanya diambil dan tercabut hari itu juga. Kemanakah engkau pergi? Jadi anak-anak muda, contohlah Timotius. Timotius adalah uskup agung yang muda sekali, dipilih oleh Kristus melalui Paulus sebagai anak rohaninya untuk melayani di usia yang 20-an tahun. Tirulah dia. Karena anak muda ini masa depan dari gerejanya Kristus. Kalau anak mudanya salah dalam berpikir dalam hal mengikut Kristus, apalagi teologi kemakmuran, itu rusak sekali. Dengan menjadi pengikut Yesus, kita akan sejahtera. Kita akan kaya. Nggak mungkin sakit. Nggak mungkin ini. Lalu ketika kamu mengalami semuanya itu, maka imanmu hilang kan? Binasalah engkau. Justru sebenarnya karena kita kasih kita kepada Kristus membuat kita tidak takut atas apapun. Kalau dia izinkan kita hal apapun yang terjadi, justru itu kebanggaan kita. Kenapa? Karena dia percaya pada kamu. Rasul Paulus berkata, semua pencobaan yang kita alami tidak melampaui kemampuan kita.
Kalau dia izinkan kita menderita, dia izinkan kita teraniaya, dia izinkan kita disakiti, artinya dia percaya kepada kita. Jangan hianati kepercayaan Allah dengan protes kepada dia. Jadi kalau kamu bersungut-sungut, kamu marah-marah, kamu makin meninggalkan Kristus dengan demikian, artinya memang kamu tidak mengasihi dia, dengan demikian kamu tidak beriman, maka pengharapan hidup tidak ada dalam kamu. Sulit ya jadi Kristen ya? Sulit. Yang ngomong, aku udah dibaptis, aku pasti selamat. Jangan dulu. Kristus yang sudah selamat. Dia yang sudah memberikan keselamatan. Kita belum. Keselamatan itu proses dalam hidup ini. Mana ada perintah seperti Yesus? Ikutlah aku, juallah semua milikmu. Ikutlah aku. Nah kalau sekarang saya suruh, jual semua milikmu, ikut Kristus. Rela enggak? Belum tentu. Saya aja belum tentu. Meskipun saya enggak punya apa-apa loh. Ya kan? Belum tentu. Tapi kalau kita mencari itu, kalau dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan ke. Kalau kita mencari Kristus itu, kita mencari perkenanannya, kita mencari kerajaannya, tidak sulit baginya untuk menambahkan sedikit roti di rumahmu. Tidak sulit baginya untuk menyediakan pakaianmu. Tidak sulit bagimu untuk menyediakan apapun yang kamu butuhkan. Tapi masalahnya sekarang dunia di dalam kebodohannya fokus kepada itu semua, tapi lupa akan batinnya. Orang sakit mata pergi ke dokter mata. Orang sakit perut, asam lambung pergi ke dokter dalam, organ dalam. Kepalanya pusing, beli bodrek. Kakinya sakit, beli obat. Kenapa? Ketika tubuhnya terganggu, dia begitu peduli. Ketika tubuhnya sakit, ia begitu peduli untuk obatinya. Tapi jiwanya yang sakit tidak dipedulikan. Padahal sejak semula jiwa yang sakitlah yang membuat kematian tubuh. Karena kita gagal mencintai Allah di dalam roh, maka tubuh kita pun mengalami kematian itu, bukan? Sekarang orang berlomba-lomba mengobati tubuh tapi melupakan jiwa. Ya kita semua sakit jiwa loh. Kita ini semua sakit. Kenapa kita sakit? Karena dosa. Jadi betapa baiknya Allah itu sebenarnya. Allah itu tidak pernah salah. Kitalah yang selalu salah memahami dia. Karena dosa-dosa kita yang begitu besar. Jadi hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam kerelaan hati. Dan hiduplah di dalam kebersihan diri. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hidup ini. Tapi kalau kita rendah hati, kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apapun di luar daripada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang sakit yang butuh tabib penyembuh dalam jiwa kita. Sama seperti orang sakit ketika dia demam, dia tahu dia demam. Ketika dia demam, dia merelakan dirinya kepada dokter. Dan dengan demikian ia berserah untuk diobati. Maka ketika kita sadar bahwa jiwa kita sakit, kita ini adalah orang-orang yang butuh dipulihkan. Kita harus datang kepada dia dengan rela kepada tabib itu agar jiwa kita dipulihkan oleh dia. Dan dengan demikian kita menyerahkan diri kita kepada dia. Kalau kita hidup dengan cara yang demikian, maka tangan Tuhan itu selalu memikirkan keselamatan kita. Dia tidak pernah pikirkan keuntunganmu. Ingat, Tuhan tuh tak pernah pikirkan keuntunganmu. Dia selalu pikirkan keselamatanmu. Jadi kalau Tuhan bawa kita kemanapun, itu demi keselamatan. Sebab rancangan-rancangan dia adalah rancangan yang mendatangkan damai saja, bukan rancangan keuntungan. Keselamatan. Karena apa yang menguntungkanmu itu bisa membuat kamu dalam bahaya. Ubah mindset kekristenan kita itu harus dirubah. Kalau kita diselamatkan oleh iman, adakah yang harus kita kejar selain daripada kemurnian iman itu? Tidak ada. Dan kemurnian iman itu hanya harus didapatkan oleh satu hal. Penderitaan. Air mata itu menyuci hati. Air mata itu menyuci hati. Jadi jangan kamu menunda air matamu keluar sebelum nanti air matamu itu tidak dapat memadamkan api neraka. Jangan kamu menunda air matamu keluar sebelum air matamu keluar dan itu tidak berguna nanti. Jangan tunda air matamu keluar sebelum air matamu keluar itu nanti tanpa arti. Karena di dalam penganiayaan kelak, di dalam siksaan kelak, air mata itu tidak akan berguna. Tapi hari ini, air mata berguna untuk menyucikan jiwa. Jadi menangislah mengakui dosamu. Menangislah bersujud kepada Tuhan. Aku ini terlalu sombong Tuhan. Aku ini terlalu congkak. Aku ini terlalu merasa bahwa aku bisa berbuat apa-apa. Aku ini mengabaikan Engkau dalam rencanaku. Aku ini melakukan apa yang tidak Engkau sukai. Engkau sibuk memikirkan hal yang baik. Tapi aku sibuk membalaskan yang baik itu dengan sibuk memikirkan kenikmatan dosa.
Bukankah kita ini terlalu jahat terhadap Allah? Allah sibuk melakukan hal yang baik, tapi kita sibuk marah-marah untuk apa hal yang baik itu? Bukankah sebenarnya kebutaan dan kebodohan kita yang membuat kita gagal paham kepada Dia? Yang dengan demikian mengetahui fakta itu, bukankah berserah diri adalah satu-satunya cara kita untuk hidup? Jadi Kristen itu nggak gampang Bapak Ibu. Sulit. Tapi jangan kesulitan itu yang membuat kita tidak mau berjuang. Tapi justru kesulitan itulah yang membuat kita tetap mau setia menanti pengharapan itu. Kalau kamu beringat kerajaan Allah itu adalah upah kan? Yesus berkata, aku datang segera dalam Wahyu 22. Aku datang segera membalaskan upahku. Upahnya Yesus Kristus itu bukan piring cantik, bukan. Upahnya Yesus Kristus adalah kerajaan Allah, hidup yang kekal. Upah itu hanya diberi bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang bertanding. Jadi kalau hidupmu sekarang tidak bertanding, hidupmu sekarang tidak bekerja demi kerajaan Allah, maka engkau tidak akan mendapat upah. Bahkan sekalipun saya berkhotbah, sekalipun saya memberitakan Injil, tapi kalau saya tidak mengusahakan pertobatan demi berkenan ke hadapan Kristus itu, saya pun akan dibuang oleh Kristus. Kristus pun akan berkata, I don't know who you are. Saya tidak kenal kamu. Jadi hidupilah kekristenanmu dengan benar. Ubah mindsetmu. Sekarang dunia ini, iblis itu nggak bekerja dengan cara yang kontras. Dia bekerja dengan hal yang mirip-mirip. Kalau iblis itu tunjukkan taringnya, giginya, apa segala macam, kamu takut, kamu nggak akan ikut dia. Dia buat dirinya tampan, ganteng, gagah. Dia buat dirinya cantik, meliuk-liuk. Oh iya, biar ada yang terhasut kan? Isabel dengan Daud, coba. Tergoda kan dia? Salomo, tergoda nggak dia? Raja Ahab, tergoda nggak dia? Itu bukan bentuknya yang seram, cantik itu. Tapi dibawa kepada jalan yang sah. Nah, karena hal inilah kita menyadari kita buta, kita meminta hikmat dari Allah. Maka, atas nama kelemahan kita, karena kalau kita tahu hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita, karena Ia telah menaklukkan apa yang paling kita takuti, dan Dia menganugerahkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini, yaitu kehidupan itu, maka kita harus mempercayakan diri kepada Dia. Dan setelah kita mempercayakan diri kepada Dia, mari hidup menurut apa yang Dia mau. Agar pada akhirnya, kita diperkenankan, masuklah dalam perjamuanku. Datanglah di dalam kerajaan. Adakah hal yang lebih berbahagia selain daripada bertemu penciptamu sendiri? Tidak ada. Nggak ada loh. Ada seorang laki-laki dengan perempuan pacaran LDR. Satunya di benua utara, satunya di benua selatan. Lama sekali tidak ketemu. Ketika ketemu pasti saling merindukan dan pasti sangat kangen. Dan ketika bertemu mereka begitu bahagia bukan? Itu aja dengan sesama manusia, apalagi dengan Allahmu sendiri. Nah, orang tidak mau mengejar ini. Kenapa? Mereka berpikir ini kebohongan. Mereka berpikir ini bukan hal yang nyata. Dan mereka mengatakan seperti itu karena mereka menipu diri mereka sendiri. Tidak sadar apa yang dicari batinnya. Dan tidak sadar apa yang ditakuti oleh batinnya. Yang dengan demikian ia tidak memberi dirinya kepada Dia yang telah mengalahkan dan memberikan hal itu. Dengan demikian, segala pujian dan hormat hanya bagi Dia yang duduk di tempat maha tinggi. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Dia